Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy Academy. Jadi hari ini aku akan membahas gimana caraku bisa membeli properti diskon 50%, bahkan bisa dapat modal dari bank. Dan teman-teman tonton video ini sampai habis. Jadi aku akan terus buka acara seperti ini untuk akademi buat teman-teman yang kepengen belajar bisnis properti secara real. Dan di sini aku akan downgrade sedetail mungkin supaya teman-teman tuh ngelihatnya tuh masuk akal. Karena banyak orang tuh yang konsultasi sama aku, mereka sudah banyak ikutin kelas bisnis dan lain-lain, tapi mereka kelas investasi, tapi mereka terkadang ketika coba di lapangan itu buntu gitu. Kayak kemarin nih, kayak barusan ini tadi ada yang konsultasi, dia udah ikut kelas A, B, C, D gitu ya, tapi mereka merasa buntu karena tidak di downgrade. Karena ketika lu ikutin workshop atau kelas sebuah workshop gitu ya, lu datang semangat kerjain dan ternyata ketika di lapangan tidak berhasil. Kenapa? Karena butuh di downgrade kecil-kecil. Lu harus konsultasi lagi, lu harus lu harus action lagi. Ketika action gagal, lu harus konsultasi lagi dan terus begitu terus. Enggak hanya lu belajar cuma satu kali terus langsung bisa. Nah, di sini makanya gue ajarin teman-teman tuh pelan-pelan untuk bisa mendowngrade sebuah bisnis atau investasi. Oke? Jadi kayak gitu. Tonton video ini sampai akhir ya, teman-teman. Oke, sekarang yang pertama. Nah, yang pertama kita akan mencoba melihat di sini ya. Mencoba melihat di sini ada yang namanya pemasukan, pengeluaran, aset, dan liabilitas. Ini adalah sebuah neraca keuangan kalian. Nah, kebanyakan orang itu mendapatkan pemasukan itu dari gaji mereka, bisnis mereka, ya kan? Dari bisnis gaji atau ya income-nya mereka. Terus abis itu langsung masuk ke dalam liabilitas pengeluaran. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada orang yang gajinya setiap hari dia dari aktif income terus keluar gitu aja. Jadi ketika mereka berhenti bekerja, ya mereka nggak dapat duit lagi. Itu yang sering terjadi oleh karyawan-karyawan atau pebisnis. Jadi ketika pebisnis itu meninggalkan pekerjaannya, ya udah bisnisnya collab, ya kan, karena nggak ada sistem di dalamnya, ya. Jadi contoh misalnya seorang karyawan, ketika lu bekerja lu dapatkan aktif income. Ketika teman-teman berapapun gajinya, mungkin ada yang gajinya 10 juta, 20 juta, berapapun besar aja, selama itu masih aktif income itu tidak aman guys, jadi belum aman. Terus yang aman gimana? Itu harus pasif income, dimana lu nggak bekerja pun uang tetap masuk ke kantong lu. Makanya di sini aku kasih tahu ada yang namanya pemasukan, pengeluaran, aset, dan liabilitas. Nah, kebanyakan orang itu dia aktif income, pemasukan tuh langsung masuk ke liabilitas, misalnya cicilan rumah, mobil, terus juga cicilan handphone dan lain-lain. Jadi uangnya masuk terus jadi pengeluaran keluar lagi. Dan ketika lu berhenti bekerja, pada singkatnya, ketika lu berhenti bekerja, ya udah, yang bayarin liabilitas lu siapa? Misalnya contoh lu punya kredit rumah, kredit motor, kredit mobil gitu. Ketika lu berhenti bekerja, entah itu sakit atau bisnis lu lagi collab atau lu dipecat oleh perusahaan lu, terus yang bayarin cicilan siapa? Nggak ada, dan akhirnya utang sana sini, dan akhirnya hidup lu tambah kacau. Terus habis itu diambil ke peluang tersebut menjadi kredit macet. Ketika kredit macet, ya orang-orang seperti gua lah yang akan mengakuisisi aset-aset lu yang macet di bank, ya. Karena di sini adalah peluang, jadi ini adalah lingkaran rantai makanan sebuah bisnis. Jadi di sini teman-teman aku akan ajarin ini adalah lingkaran rantai rantai investasi atau rantai bisnis yang terjadi di kehidupan real, ya, di kehidupan real. Jadi kalau misalnya teman-teman dari masuk uangnya 10 juta, 20 juta, terus habis itu untuk bayar cicilan. Ketika cicilan uh, jadi pengeluaran kan, uangnya keluar terus tuh. Dan yang kamu pikir itu adalah misalnya mobil, rumah itu adalah aset. Nah, kamu berpikir kacamata kamu adalah kalau rumah itu aset, kalau mobil itu aset, gitu kan. Dan akhirnya, oh enggak kok ini aset. Nah, ketika lu berhenti bekerja, bahkan lu pensiun atau apapun, aset ini jadi liabilitas, jadi pengeluaran. Misalnya contoh bayar pajak. Walaupun sudah lunas pun itu akan bayar pajak, terus juga bayar biaya-biaya lain yang membuat lu tuh terkuras duitnya semakin banyak.
Walaupun rumah itu kalau menurut gua masih, ya walaupun lu bayar-bayar terus, tapi kan tetap harga rumah kan bakalan naik. Tapi itu yang gue sebut bukan aset, tapi liabilitas. Nah, untuk kita bahas tentang aset adalah gimana caranya pemasukan lu yang benar gimana. Jadi dari pemasukan lu masukin ke aset dulu, beliin aset. Misalnya dari aset ini lu bisa sewain, kontrakin atau dijual lagi. Ya, jadi cara gua nanti gua akan ajarin gua beli rumah itu separuh harga supaya nanti biaya cicilan bulanannya bisa murah. Nanti gua masukin lagi ke bank, ya. Habis itu biar biayanya murah. Kalau misalnya kita beli rumah 500 juta kan kreditnya itu kan 5 juta. Tapi kalau kita beli separohnya kan bisa kreditnya kan cuma 2,5 juta. Jadi kayak gitu. Nah, dari sini gue bisa sewain atau gue kontrakin sambil nunggu dijual. Nah, jadi pemasukan ini masuk ke aset menghasilkan apa ya? Menghasilkan pengeluaran ini, pengeluaran yang gua punya ini nanti ini dari hasil dari sini, guys. Jadi pemasukannya itu masuk ke aset dulu, terus dari sini menghasilkan passive income. Jadi gua itu membuang uang atau ibaratnya tuh liabilitas gua tuh dari aset passive income yang udah gua beli tanpa mengurangi income yang gue punya. Contoh gue punya duit 500 juta, gue beliin aset gitu ya. Nah, gue beliin aset ini yang bisa menghasilkan uang. Jadi pemasukan pengeluaran gue itu dari aset ini. Terus pemasukan gue ini gue kumpulin lagi jadiin duit 500 juta lagi untuk beliin aset lagi. Nah, sumber pengeluaran gue itu harus dari aset tersebut supaya tidak terjadi liabilitas. Kalau misalnya pemasukan kita masukin ke liabilitas, ke beli properti dan akhirnya ini menjadi beban buat kita, ya pengeluaran kita nanti jadinya dari pemasukan ini. Pemasukannya pengeluarannya dari sini, terus liabilitasnya juga dari sini. Jadi ngambil duit dari liabilitas sama pemasukannya. Dan lo bakalan jadi stagnan di sini, nggak bakalan bisa besar. Cara yang benar itu adalah pemasukan masuk ke aset dulu, dari aset ini menghasilkan passive income untuk pengeluaran lu. Ketika pengeluaran lu ambil dari aset, ini kan pemasukan terkumpul lagi nih. Nah, terkumpul lu kumpulin nih. Ketika lu udah kumpulin, beliin aset lagi. Nanti passive income-nya lebih besar. Kurang lebih kayak gitu, guys. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah rantai investasi. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman pembelajaran yang tadi tentang pemasukan, pengeluaran, aset, liabilitas itu teman-teman nggak ngerti, salah kolom, teman-teman akan terjebak di sini. Ini adalah rantai makanan yang benar ya, arusnya yang benar kayak gini. Ya, jadi ke kiri. Jadi contoh misalnya, biasanya bank itu memiliki kredit macet. Banyak orang yang utang itu pasti kreditnya macet karena dia salah arus. Yang tadi gue bilang itu adalah pemasukannya langsung masuk ke likuiditas masuknya ke sini, guys. Nah, liabilitas ya. Jadi orang tuh dari pemasukan masuk ke liabilitas, terus abis itu dia malah salah, yang dia pikir aset malah jadi liabilitas. Nah, ketika orang-orang yang punya kredit macet, ya kan, itu mengalami kesulitan dan akhirnya daripada dilelang lebih baik ya udah dah dijual murah. Disitulah peluang gua untuk beli rumah-rumah yang murah gitu. Ini bukan beli lelang ya. Kalau beli lelang ini teman-teman belinya ke bank, ya, belinya ke bank. Kalau aku belinya langsung sama pemilik rumah. Nah, kalau ini nih apa? Ini bank, yang sebelah kanan bank, yang atas itu rumah, yang ini adalah rumahnya yang dijual, ownernya yang dijual, ini adalah kita sebagai investor. Nah, saya mendapatkan data khusus orang-orang yang kredit macet itu dari bank. Kebanyakan orang-orang tuh kredit macet itu dari bank. Nah, selanjutnya kita langsung nego sama pemilik rumah. Jadi bedanya kalau misalnya lu beli lelang, lu belinya sama bank, terus habis itu lu harus pengadilan, eksekusi untuk orangnya itu bisa keluar dan akhirnya lu memiliki rumah tersebut. Tapi di sini kebalik. Nah, di sini kita langsung nego sama pemilik rumah. Ketika lu bisa berhasil nego sama pemilik rumah, habis itu kamu transaksi secara jual beli. Ketika kamu sudah beli rumah tersebut dengan 50% dari harga, contoh harga pasar 1M, belinya 500 juta. Setelah itu, ya kan, lu bisa puterin lagi. Ya, jadi dari sini rumahnya kita dapat datanya, ya kan? Kita sebagai investor dapat data rumah-rumah yang punya kredit macet, yang butuh duit, yang pasrah gitu ya. Setelah kita sudah beli rumahnya, kita bisa lagi masukin ke bank duitnya buat puterin lagi, buat beli aset lagi. Nah, ini kita bisa sewakan
rumah tersebut bisa kita sewakan kembali. Ya, rumah tersebut bisa kita sewakan dan akhirnya polanya diulang lagi aja, guys. Ya, jadi aku ulangin, dari bank kita beli rumah 50%, terus habis itu kita sudah menempati dan segala macam, ini bisa disewakan, dikontrakan, terus habis itu kita masukin lagi ke bank, ketika masuk ke bank, rumah tersebut bisa disewakan sambil bayarnya dari mana? Bayarnya dari hasil passive income tersebut tadi yang udah gue bilang. Jadi bayarnya dari mana? Dari passive income tersebut untuk membiayai liabilitas kita. Jadi cicilan kita di bank itu dibiayai oleh aset kita. Nanti ketika dapat passive income untuk biaya liabilitas. Nah, ketika itu kita punya duit cash. Nah, uang cashnya inilah. Jadi misalnya contoh kan modal kita 500, kita sisihkan dulu 500-nya, masih ada selisih 250. Biasanya kan likuidasi itu kan 700 ya. Anggap aja biaya balik nama dan lain-lain seratusan lah, 100 jutaan. Nah, 100 juta itu berarti sisa uang kita 200. Nah, 200 ini untuk cash flow, untuk bayar cicilan jaga-jaga ya. Jadi dalam kredit itu kita harus memiliki jaga-jaga kredit. Tujuannya untuk apa? Kalau nggak ada yang sewa, kita masih bisa bayar kurang lebih 1 tahun lah. Ya, kita sisihkan. Nah, sisihkan 100 sampai 100 juta lah. 100 jutanya lagi untuk mungkin biaya hidup lah. Nah, selanjutnya kita beli aset lagi. Kayak gitu terus muter. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, kayak tadi kan sudah aku jelasin semuanya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mempraktekkan satu sistem yang satu ini, ya kan, dari teman-teman dapat dari bank, ketika dapat dari bank, terus habis itu kita beli 500 juta, masukin lagi, cair 800. Nah, 500 jutanya ini buat beli aset yang satu lagi, guys, yang nomor 2. Terus beli lagi yang nomor 3. Iya kan? Nah, jadi di sini teman-teman modalnya 500 juta bisa dapat aset yang nilainya jadi 3 miliar. Ya, jadi 3 miliar. Ini harganya 1M, 1M, 1M. Nanti ketika ini, jadi stop dulu, 3 ini stop dulu sambil cicilannya dibenerin, dikontrakin, terus untuk biayain. Dari sini stop dulu sampai laku terjual dulu. Ketika laku terjual, ya kan, jualnya nggak usah mahal-mahal teman-teman, jualnya senilai hutang aja. Jadi di sini aku saranin buat teman-teman senilai hutang. Jadi kalau misalnya hutangmu berapa, pokoknya berapa, ya udah bayar senilai hutang, ya senilai likuidasi. Jadi kalau senilai likuidasi, terus abis itu misalnya contoh 800 juta likuidasinya. Ketika ada orang yang beli 800 juta, ya udah berarti kan tapi kan kamu udah untung duluan 300 di depan. Ya. Habis itu beli lagi sampai asetmu banyak. Jadi konsep ini kurang lebih sama aja, yang penting teman-teman bisa mempraktekkan satu, ya. Mempraktekkan satu, jadi dari bank beli, terus itu masukin lagi ke bank, dapat cashback, dibeliin aset lagi, jadi satu, terus jadi satu lagi sambil dikontrakin. Ketika teman-teman sudah kontrakin sudah banyak, terus abis itu diputerin duitnya semakin besar, ya kan. Terus abis itu teman-teman beliin rumah lagi. Investasinya kurang lebih seperti itu, guys. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara investasinya miliarder boy. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada beberapa pertanyaan, bisa langsung aja komen atau chat pribadi ya di nomor teleponnya. Nah, dari sini teman-teman harus diketahui ya, di sini tidak boleh serakah. Kalau teman-teman serakah, nanti bakalan apa ya, kalau menurut gue tuh nggak bagus nantinya. Jadi gue kepengen teman-teman jangan serakah. Jadi cukup 3 dulu. Ketika teman-teman sudah menjalani 3 ini, modalnya 500 juta bisa jadi 3M, asetnya senilai 3M, dan teman-teman terburuk ya, misalnya terburuk nih, hal terburuk, teman-teman nggak bisa bayar kreditnya, kos-kosannya nggak bisa bayar, terburuk kredit macet, teman-teman nggak rugi. Kok bisa nggak rugi? Karena teman-teman modalnya 500 juta, 500 juta aja ketika di rumah kedua aja masih dapat cashback 300 juta. Jadi kalau misalnya macet pun teman-teman nggak rugi. Bank juga nggak rugi, jadi bukan di markup ya. Kalau misalnya teman-teman di markup kan teman-teman merugikan bank gitu ya. Kalau ini enggak, ya dasarnya berapa, harga pasarnya 1M, teman-teman pencairannya kan 800 juta, padahal modalnya 500 juta. Kalau misalnya terburuk kredit macet pun teman-teman nggak rugi, karena teman-teman udah dapat cashback 300 juta, udah untung duluan. Bank juga nggak rugi, karena dia belinya 800 juta di bawah harga pasar. Ya, jadi di sini strategi ini sudah aku praktekkan dan berhasil buat klien-klienku dan beberapa partner-partnerku, dan berhasil, dan mereka sudah beli 1, 2, 3 aset, bahkan
banyak dari teman-teman tuh yang sudah berhasil, tapi masalahnya di sini tanda kutip nggak boleh serakah. Ada beberapa pengalaman temanku juga, muridku itu karena serakah dia beli aset yang banyak, putarannya banyak dan akhirnya pusing gitu ya, nggak ada yang kejual dan ketika macet semua pusing tuh guys. Ya, pusing, nggak bisa bayar hutang dan lain-lain. Makanya di sini adalah teman-teman nggak boleh serakah, cukup 3 maksimal dulu untuk permulaan. Jadi ketika sudah berhasil, tunggu misalnya 3 ini laku terjual dulu satu. Kalau cash flow-nya masih cukup, terjual dulu satu. Nanti kalau misalnya terjual satu baru beli lagi, nambah lagi. Terjual lagi, nambah lagi. Sampai teman-teman punya limit yang cukup, cash flow yang cukup untuk mengatasi 3 aset, bahkan 5 sampai 10 aset. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kalau sekarang ini gue paling mengcover 5 aset dulu. Kalau gue pribadi cash flow gue masih mengcover 5. Jadi kalau misalnya cash flow-nya belum bisa 10 ya gue enggak dulu gitu. Tunggu kejual dulu, misalnya ada kejual satu atau dua baru beli lagi. Ada kejual satu atau dua beli lagi. Tapi ketika cash flow-nya lagi banyak, gue mungkin tambah 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini adalah ngatur cash flow, kemampuan lu, dan juga konsep ini nggak boleh serakah. Kalau serakah nanti jadi bumerang buat teman-teman. Oke? Gitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, share, dan komen ya. Untuk informasi lebih lanjut, karena aku buat akademi khusus workshop tanggal 20 Agustus, boleh teman-teman ikut supaya teman-teman tuh bisa tanya jawab langsung di akademinya Miliarder Boy. Nah, selanjutnya fungsinya workshop itu nanti teman-teman diajarin 12 jam atau 3 hari, 3 kali pertemuan tentang konsep dasar sampai pro di dunia investasi properti. Selanjutnya nanti dimasukkan ke dalam grup VIP. Setelah masuk ke grup VIP, teman-teman eh, didampingi selama setahun itu dikoordinasi, konsultasi supaya apa? Ketika teman-teman tahu konsepnya, teman-teman juga terjun ke lapangan dan didampingi terus selama 1 tahun sampai berhasil. Jadi garansi 100% pasti berhasil. Oke, gitu aja dari aku. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa ya di follow, share, dan komen. Jangan lupa ikut workshopnya Miliarder Boy tanggal 20 Agustus 2022. Oke guys.